Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan ya rabbal alamin. Oke, baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin ya Ustazah. Kaifa haliki ya Ustazah? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Oke. Baik, ahlan wa sahlan bikum dalam pelatihan bahasa Arab bersama UPA Bahasa Politeknik Negeri Padang. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan diskusi kita mengenai dasar-dasar dalam bahasa Arab. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang pembagian isim ya, pembagian isim dari segi jumlahnya, yaitu ada yang berupa mufrad, musanna, dan kita juga sudah mempelajari atau membahas tentang cara membuatnya atau pola-pola dari masing-masing bagian isim tersebut. Oke, sekarang insya Allah kita akan membahas 3 pembahasan insya Allah. Pertama kita akan membahas tentang harful jar atau harful khafdi. Kemudian yang kedua tentang na'at yaitu sifat. Dan yang ketiga tentang struktur bahasa dalam bahasa Arab. Oke, kita akan mulai dulu dengan yang pertama yaitu harful jarri atau harful khafdi. Oke, qabla an nabda, sebelum kita mulai, hal indakum su'al, apakah ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita di pertemuan yang sebelumnya? Baik. Kita tetap menggunakan slogan kita yaitu as-sukutu 'alamatul ridha. Tapi tidak ada pertanyaan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang huruf jar. Huruf jar itu sama maksudnya dengan huruf khafad. Huruf khafad. Oke. Huruf khafad merupakan salah satu dari yang di awal ketika kita mempelajari tentang bagian-bagian dari kalimat dalam bahasa Arab. Maka huruf jar adalah salah satu dari, ada ingat? Ciri-ciri tanda isim sudah. Nah, aywa. Merupakan salah satu dari ciri-ciri atau tanda-tandanya isim. Berarti bisa kita pastikan bahwasanya huruf jar hanya akan masuk ke isim saja. Isim. Ya. Hanya akan masuk ke isim saja. Kita bikin di sini bahwasannya dia hanya untuk isim. Hanya untuk isim. Hanya masuk ke isim. Oke. Kemudian juga ada di ciri-cirinya isim. Itu adalah khafad. Kita bilang khafad adalah, ada yang ingat? Khafad adalah jar atau Harokat di bawah Ustazah. Harokat ke harkat bawah, berarti harkat kasrah. Adalah harkat kasrah. Kita ingat saja itu dulu supaya mempermudah kita bahwasannya khafad itu adalah kasrah. Kasrah. Harkat kasrah. Berarti huruf jar adalah huruf yang apa gunanya? Huruf jar, huruf yang akan masuk ke isim dan yang akan membuat isim tersebut berharkat kasrah. Itulah guna dari huruf jar.
Berarti jika ada sebuah isim dimasuki oleh salah satu dari huruf jar ini atau huruf khafad ini, maka harkat dari isim tersebut akan menjadi kasrah. Akan menjadi kasrah. Oke, itu adalah pengertian dari huruf khafad. Huruf khafad. Oke, kita sudah tampilkan di sini bahwasannya huruf khafad atau huruf jar adalah yang kita tampilkan ini. Ada berapa semuanya? Semuanya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Semua huruf jar atau huruf khafad ini akan memasuki isim dan akan menyebabkan perubahan harkat isim menjadi kasrah. Contohnya, al-baitu. Al-baitu. Ketika kita masukkan huruf salah satu dari huruf khafad, contohnya fi. Maka fi tambah al-bait, maka akan menjadi fi. Dari al-baitu menjadi fil baiti. Naam, nanti fil baiti. Dia akan merubah yang awalnya berharkat dhammah akan berubah menjadi kasrah. Ini dia. Apa penyebab dia kasrah? Karena ada huruf khafad. Huruf khafad yang berfungsi untuk mengkasrahkan isim yang terletak setelahnya. Oke, itu contoh pengaplikasian dari huruf khafad. Dan perlu kita ingat bahwasanya huruf khafad hanya masuk ke isim. Hanya masuk ke isim saja. Dia tidak akan masuk ke yang isim. Karena kita bilang bahwasanya huruf khafad merupakan ciri-ciri dari isim. Oke, kita lihat dari segi maknanya. Kita mulai dari min. Min artinya dari. Min artinya dari. Berarti saya pergi dari rumah. Apa bahasa Arabnya? Pergi. Apa bahasa Arabnya? Azhabu minal anil bait. Minal bait. Nanti azhabu minal baiti atau min baitin. Azhabu min baitin. Azhabu min baitin. Saya pergi dari rumah. Oke, itu adalah min. Kemudian saya pergi dari rumah ke kampus. Maka kita gunakan ila. Karena yang artinya ke atau menuju itu adalah ila. Berarti di sini kita tinggal nambahi saja. Azhabu min baitin ila kampus. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arab dari kampus adalah jami'ah. Ila jami'atun tantin. Nah, jami'atin. Azhabu min baitin ila jami'atin. Oke. Min artinya dari. Ila artinya ke. Kemudian ada an. An sama artinya dengan min. Dari juga. Kemudian ada artinya di atas. Fi artinya di dalam. Kemudian rubba itu bisa artinya banyak atau sedikit. Tergantung dengan konteks. Pemaknaannya apakah banyak atau sedikit itu tergantung dengan konteksnya nanti. Lanjut, kemudian ada lam. Harkatnya ini li. Li. Li itu artinya
artinya untuk milik atau kepunyaan. Li. Kemudian ada kaf. Harkatnya itu fathah. Ka. Seperti. Artinya seperti. Kemudian yang terakhir ada huruf ba. Yang jika di dalam jumlah dia akan berharkat kasroh. Di. Oke. Itu adalah huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Insya Allah Ana yakin Bapak Ibu sekalian bisa memahami makna dari huruf-huruf jar ini. Tidak perlu kita jelaskan lebih rinci lagi. Yang perlu kita tambahkan atau kita tegaskan lagi, kita ingatkan lagi bahwasannya huruf jar ini hanya masuk ke isim. Hanya masuk ke isim. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ilahuna hal indakum su'al. Oke, baik. Berarti tidak ada pertanyaan, insya Allah bisa dipahami. Karena pun pembahasan tentang huruf jar itu tidak terlalu sulit. Kita hanya perlu mengingat dan mengetahui arti-arti dari huruf-huruf jar ini supaya bisa kita gunakan dalam percakapan dengan tepat. Oke. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai na'at. Na'at. Ada yang tahu apa itu na'at? Ada yang Kata tahu? ikutan. Kata ikutan, kan? Kata ikutan. Oke, boleh. Boleh. Benar, Ibu. Kemudian ada lagi yang lebih spesifik. Kalau dengan kata ikutan itu masih umum dia. Masih bisa yang lain-lainnya masuk. Yang lebih spesifik lagi? Kata sifat, Ustazah. Ya, benar sekali. Dia adalah kata sifat. Sifat. Kita bisa bilang nama lain dari na'at ini adalah as-sifah. Sifat. Na'at atau sifat. Na'at atau sifat. Seperti yang dikatakan oleh Bu Suhilmayani tadi bahwasannya na'at itu adalah kata ikutan. Sekali. Dia adalah kata ikutan yang berarti dia mengikut ke kalimat sebelumnya. Ya, na'at itu adalah kata sifat yang mensifati kata sebelumnya. Kata sifat yang mensifati kata sebelumnya. Oke, kita jeda dulu sebentar, Bapak Ibu. Kita jeda azan dulu. Kata sifat ini selalu mengikuti kata sebelumnya. Nah, dari segi apa saja yang dia ikuti nanti, insya Allah akan kita bahas setelah ini. Oke, yang penting na'at itu adalah kata sifat. Kata sifat yang mensifati kata yang tepat ada di sebelumnya. Oke, dalam bahasa Indonesia dulu. Dalam bahasa Indonesia, contohnya masjid yang besar. Masjid yang besar. Oke, yang menjadi sifat di sini yang mana? Besar. Ya, ada
adalah besar. Oke, ini adalah sifatnya. Yang disifati mana? Masjid. Masjid. Masjidlah yang disifati. Yang disifati. Oke. Kita bilang bahwasannya kata sifat yang mensifati kata sebelumnya. Kata sifat mensifati kata sebelumnya. Besar mensifati kata sebelumnya, yaitu masjid. Yang di sini hanya sebagai kata hubung saja. Dia hanya sebagai kata hubung. Oke, dan juga untuk mengartikan di dalam bahasa Indonesia, naat itu akan kita artikan dengan menggunakan yang. Oke, kita bikin di sini. Pakai yang. Pokoknya yang pakai kalimat yang itu sebelumnya itu adalah naat, mengindikasikan itu adalah naat. Oke, kita bawa ke bahasa Arab. Masjid bahasa Arabnya adalah Masjidun. Masjidil. na'am, masjidun. Oke, besar adalah Kabir. kabir. Oke, kabirun. Kabirun. Oke. Berarti yang menjadi kata sifat di sini adalah Kabir. kabir. Dalam bahasa Arab, sifat kita sebut sebagai na'at. Aywa, na'at. Kemudian masjid berarti adalah yang Disifati. disifati. Yang disifati itu kita sebut sebagai Man'ut. na'am, man'ut. Man'ut. Oke, berarti na'at itu adalah sifat, sedangkan yang disifati adalah man'ut namanya. Berarti na'at akan selalu mengikuti si man'ut. Iya. Na'at akan selalu mengikuti kata sebelumnya. Kata sebelum si kabir ini adalah masjid, dan masjid itu adalah man'ut yang disifati. Oke? Baik. Kemudian, sampai di sini bisa dipahami insyaallah. Bisa. Oke. Nah, oke. Kita bilang bahwasannya dia akan selalu mengikuti kata sebelumnya. Berarti na'at akan selalu mengikuti si man'ut. Oke, dari segi apa saja dia akan mengikuti si man'ut ini? Pertama, dari segi jenisnya. Dari segi jenisnya. Oke, jenis dalam bahasa Arab ada? Muzakkar mu'annas. Nah, muzakkar mu'annas. Muzakkar mu'annas. Muzakkar mu'annas. Oke, berarti si na'at akan selalu mengikuti si man'utnya dari segi muzakkar dan mu'annasnya. Jika si man'ut itu muzakkar, maka si na'at ikut muzakkar. Jika si man'ut itu mu'annas, maka si na'at juga harus ikut mu'annas. Contoh yang muzakkar sudah kita terangkan ini, yang di masjid. Masjidun secara lafaz dia adalah muzakkar karena tidak ada tak marbutah di sana atau tanda-tanda mu'annas di sana. Berarti dia adalah muzakkar. Makanya si kabirun yang akan menjadi sifat dari masjid itu juga ikut muzakkar. Ya, juga ikut muzakkar karena si man'utnya juga muzakkar. Oke, itu dari pertama. Dari segi jenisnya, yaitu dari segi muzakkar dan muannasnya, si na'at akan selalu mengikuti si man'ut. Oke, kemudian yang kedua. Dari jumlahnya. Dari jumlahnya, apa maksud jumlah ini?
Yang kita bahas kemarin. Mufrad, musanna, atau jamak. Naam, ahsanti. Ada mufrad, musanna, dan jamak. Oke. Jika si na'at itu jika si man'ut yang disifati itu mufrad, maka si na'at juga ikut mufrad. Jika si man'utnya musanna, maka na'at juga harus ikut musanna. Dan jika si man'ut itu jamak, maka si na'at juga harus ikut jamak. Oke, sebelum itu kita kasih contoh lah dulu ke masing-masing poinnya. Oke, dari segi mudzakkar itu sudah ada yang di masjidun kabirun. Ini contohnya. Oke, kemudian di contoh muannas. Ada yang bisa kasih contoh? Ada? Contoh dari na'at yang muannas. Al-masjidu. Masjidu. Al-masjidu itu tetap mudzakkar. Bukan ya? Ya. Tapi kita harus cari Masjidatun. Masjidat. Masjidatun. 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 Apakah ada muannasnya masjid? Tidak. Tidak ada ya? Ya, masjid tidak punya muannas. Ibnatun jamilatun. Pon ibu sebentar, sini lagi itu lagi oma. Oke, kita lanjutkan. Oke, apa tadi Ibu? Ibu Widya tadi ya. Ibu Widya, apa yang contoh muannas? Contoh dari na'at yang muannas. Oke, sepertinya Ibu Widya. Oke, lanjut. Ada Bapak Ibu yang lain? Contoh dari na'at yang muannas. Thalibatun jamilatun. Nah, thalibatun. Jamilatun. Oke, tamam. Ahsanti, mumtaz. Thalibatun. Thalibatun. Jamilatun. Jamilatun. Oh. Ya, thalibatun. Jamilatun. Oke, di sini yang sifatnya mana? Jamilah. Jamilatun. Naam, jamilah yang menjadi na'at. Man'utnya yang disifatinya adalah Thalibah. qalibah. Man'ut. Oke. Kita lihat di sini bahwasannya kita bilang tadi si na'at itu akan selalu mengikuti si man'ut dari segi jenisnya. Oke, si man'ut sekarang dia adalah mu'annas yaitu qalibatun. Apa tanda mu'annasnya di sini? Muannasnya ta marbutah. Naam, ta'ul marbutah. Ta marbutah. Ini. Ta marbutah. Oke. Jika si man'ut mu'annas, maka na'at juga harus ikut mu'annas. Makanya si na'at yaitu jamil itu akan berubah juga menjadi mu'annas. Dia akan berubah menjadi mu'annas. Ibu ada Jadi, lain nih. jamilatun. Thalibatun jamilatun. Oke, itu adalah contoh dari
Oh gitu. Oh ya. Kemudian Oke, terima Kemudian, kasih. dari Fadil Astri dari jurusan Administrasi Niaga. Wih, Bu. Oke, Toyib. Kemudian lanjut dari segi jumlahnya. Tofa. Dari segi jumlahnya, si na'at harus mengikuti si man'ut. Yang pertama, jika si man'ut mufrad, maka na'at juga harus ikut mufrad. Contoh yang mufrad ini, dua-duanya ini, masjidun sama thalibatun itu kan untuk satu ya. Berarti dia adalah contoh untuk yang mufrad. Oke, untuk musannanya, untuk yang dua orang. Ada yang bisa bikin? Kita juga sudah membahas kemarin cara kita membuat sebuah isim itu menjadi musanna. Mudah. Qalibatani jamilatani. Nanti, na'am. Qalibatani. Batani. Jamilatani. Oke, qalibatani, jamilatani. Qalibatani akan menjadi man'ut dan jamilatani yang menjadi na'at. Oke, kita tadi kan mention bahwasannya si na'at harus ikut ke man'ut. Oke, lihat di sini jamilatani, si na'at itu musanna. Kita lihat ke si man'utnya, yaitu thalibatani. Ternyata thalibatani juga musanna. Karena si na'at akan selalu mengikuti si man'utnya. Akan selalu mengikuti yang disifatinya. Thalibatani, jamilatani. Tamam. Kemudian yang jamak. Apa contoh yang jamak? Bagaimana cara membuat yang jamak? Jika kita masih memakai ini, yang contoh untuk muannasnya. Ada yang ingat? Bagaimana polanya? Kita lihat ke atas, kita scroll ke atas. Ini dia, jamak muannas. Caranya dengan mendatangkan isim mufrad, kemudian menambah alif dan ta. Berarti jamak dari siswi apa? Qalibatun. Thalibatun. Ayyuwa. Qalibatun. Thalibatun. Sifatnya? Naatnya? Jamilat. Jamilatun. Nah, jamilatun. Thalibatun jamilatun. Oke. Alhamdulillah. Oke, kita sudah selesai yang di segi jumlahnya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga, si na'at harus mengikuti man'ut dari segi Waalaikumsalam. ma'rifah dan nakir. Oke, kita belum bahas ya ma'rifah dan nakirah kemarin. Ma'rifah itu jika si isimnya menggunakan alif lam. Ada alif lam di isimnya. Dan nakirah tidak ada. Tidak ada alif lam. Dia tidak memiliki alif lam. Oke, berarti contoh yang kita sebutkan di atas ini dari masjidun kabirun, thalibatun jamilatun, itu semuanya adalah contoh untuk apakah ada alif lam? Tidak. Tidak ada alif lam. Berarti itu adalah contoh untuk yang nakirah.
nakirah. Ya, karena dia tidak menggunakan alif lam. Lihat bahwasannya jika si man'utnya nakirah, maka si na'at juga akan ikut nakirah. Jika si man'utnya menggunakan alif lam atau ma'rifah, dia juga akan ikut ma'rifah atau menggunakan alif lam. Berarti kalau kita bikin at-talibatu, maka si na'atnya akan menjadi at-talibatu. Apakah jamilatun? Bagaimana? Apakah jamilatun atau al-jamilatu? Oke. Al-jamilatu. Maka dia juga akan ikut menggunakan alif lam. At-talibatu al-jamilatu. Singkatnya ma'rifah dan nakirah ini, ma'rifah itu berarti kita sudah mengetahuinya, ma'rifah. Ma'rifah itu berasal dari kata arafa yang berarti tahu. Berarti ma'rifah kita sudah kenal atau sudah tahu secara spesifik apa benda itu atau siapa orang itu. Kalau nakirah dia itu masih bersifat umum. Contohnya, kalau talibun berarti siswa. Siswa siapa saja, siswa manapun masih masuk ke dalam kalimat talibun. Atau talibatun berarti siswi manapun, dia akan tetap masuk ke dalam talibatun itu. Sedangkan jika kita bilang at-talibatu atau at-talibu, maka kita sudah tahu nih, yang ini siswa itu, yang ini siswi itu. Itu singkat mengenai tentang ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah berarti kita sudah tahu, kalau nakirah dia masih bersifat umum. Oke, kalau dari segi lafaznya, si ma'rifah itu menggunakan alif lam dan nakirah tidak menggunakan alif lam. Jika dia tidak menggunakan alif lam, maka kita akan mengasih Sukun. Tanwin. Ya. Sukun tanwin. Talibatun. Jamilatun. Tanwin. Kalau dia tidak pakai alif lam, kita kasih tanwin. Kalau dia pakai alif lam, maka tidak kita kasih lagi tanwin. Karena kita sudah bilang bahwasannya alif lam dan tanwin itu tidak boleh ada dalam satu kalimat. Dia tidak akan pernah bertemu. Kita harus pilih salah satunya. Oke. Kemudian, itu dari segi ma'rifah dan nakirah. Yang keempat, yang terakhir, si na'at harus mengikuti man'ut dari segi harkatnya. Dari segi harkatnya. Harkatnya jika si man'ut itu fathah, maka na'at juga harus fathah. Jika si man'utnya berharkat kasroh, maka si na'at harus berharkat kasroh juga. Kemudian jika si man'ut itu berharkat dhammah, maka na'at juga harus ikut berharkat dhammah. Oke? Cuma 3 itu. Dari segi harkatnya, fathah, kasroh, dan dhammah. Kenapa tidak ada sukun? Ada yang tahu kenapa tidak ada harkat sukun? Sukun nggak masuk harakat ya? Ya, dari segi maknanya betul. Bahwasannya sukun tidak masuk harkat. Dan juga si sukun, si isim tidak akan pernah berharkat sukun. Tidak akan pernah sukun. Tidak akan pernah kita temui isim itu sukun.
Isim itu ada kalanya dia fathah atau tidak dia kasroh atau tidak dia dhammah. Tidak akan pernah kita temui bahwasannya si isim itu berharkat sukun. Makanya di sini dia cuma 3. Dhammah, kasroh, dan fathah. Oke. Berarti jika Ana bilang di sini Ra'aitu at-talibata Yang ketiga itu kita dalam melakukan al yang kedua itu ada penggunaan bahasa konvensional al-jami dan yang menarik dan berbeda dari jamilatu atau ti. pakai bahasa dan Ra'aitu at-talibata al-jamilata. Naam, al-jamilata. Kenapa kita kasih al-jamilata? Dia Karena mengikuti harakat matutnya. aywa. Nah, karena dia akan mengikuti harkat si man'utnya. Man'utnya itu berharkat fathah. Nah, Maka si jamilah berubah juga berharkatnya menjadi fathah. Oke. Oke, itulah hal-hal yang harus diikuti oleh si na'at terhadap man'utnya. Hal yang harus diikuti oleh sifat kepada yang disifatinya. Ada 4. Pertama dari segi jenisnya, yaitu dari segi mudzakkar muannas, kemudian dari segi jumlahnya, yaitu mufrad, mutanna, dan jama', kemudian dari segi ma'rifah dan nakirahnya, kemudian yang keempat dari segi harkatnya, dhammah, kasrah, atau fathah. Oke. Baik, hatta huna, hal 'indakum su'al? Dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Rahil. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Indi soalun Ustazah. Oke, tafadhali, Bu. Tadi ada mana tuh ya? Talibatun jamilatun. Nah, Ya. itu apakah berbeda nanti maknanya? Kalau seandainya tanya itu tamarbutah. Bagaimana, Bu? Tanya tamarbutoh, apakah berbeda Ya. maknanya? Ada nggak? Ini talibatun. Iya. Oh ya, karena panjang ya, karena ada alif tambahnya talibatun. Oh, libatun, iya. Oh, libatun, jamilatun. Oh, libatun, jamilatun. Mungkin nggak Ustazah, tanya itu kan ada tamarbutah yang KH itu, Yang seperti H, ya? ya. Mungkin nggak ada seperti itu penulisannya? Tanpa titik maksudnya, Bu. Ya, pakai titik. Talibatun. Kalau ini kan tamahzufah nih, apa? Tamahzufah. Tamarbutoh. Nah, yang bawah Ustazah. Yang mana? talibatun. Oh, Talibatun yang jamak. oh, yang jamak. Polibatun. Oh, Ya. Nah, tanya kan tamahzufah ini. iya. Mungkin nggak? Maftuhah. Maftuhah. Iya, maftuhah. Maftuhah. Nah, jadi mungkin nggak tanya itu pas penulisan talibatun. Ta yang kayak H itu pakai titik. Oh, tidak, Bu. Tidak. Kalau dia jamak, pasti taknya itu tak maftuhah yang kita gunakan. Oh, Ya, Oh. pasti taknya yang kita gunakan itu adalah tak maftuhah yang terbentang seperti ini. mm-mm. Ya, tidak Oh. mungkin kita menulisnya seperti ini. Qalibatun. Tidak, Ya. Oh, nggak mungkin ya Ustazah ya. tidak. Jadi
Ini untuk yang apa nih? Jamak. Oh iya. Ta maftuha yang jamak. Ya, Berarti ta kalau marbutoh untuk yang marbutah tunggal. ya, Mufrad. Betul. Mufrad ya. Oh ya. Syukran Ustazah. Afwan. Oke. Lanjut. Soalun akhar. Ada pertanyaan lagi? Oke. Jika tidak, kita akan coba membawakannya ke contoh. Oke. Kebun yang luas. Kebun bahasa Arabnya adalah bustanun. Bustanun. Luas adalah wasi'un. Kita tambahlah di depannya ini dua kebun yang luas. Oke. Wasi'un. Oke, apa bahasa Arabnya? Dua kebun yang luas. Ada yang bisa? Bahasa Arab kebun adalah bustan dan bahasa Arab luas adalah wasi'. Tapi di sini dia untuk dua. Bustanatun Ya. wasi'ata Oh, dua kebun apa bahasa Arabnya, Ibu? bustananun ya, Zah? Bustana. Tun. Nun. Arkad nunnya yang musanna untuk dua itu kasroh, Ibu. Bustanani. 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 Wasi'ani. Ahsanti, Masya Allah, bravo alaik. Bustanani. Si'ani. Wasi'ani. Mam. Dua kebun yang luas. Oke, naatnya adalah, naatnya mana, Bu? Wasi'un. Tamam, wasi'ani adalah naat. Kemudian man'utnya adalah Bustanan. bustan. Tamam, bustanani. Oke. Dari segi apa dia mengikuti si man'utnya, Bu? Apa saja yang diikuti oleh si naat ini? Harakat Sama akhir. apa? Harakat. Apa namanya? Dari segi Ya. Harakat. jumlah Dari segi jumlah. Oke, jumlah dia Jumlah. sama-sama. sama-sama dua. Ya, sama-sama dua, musanna. Kemudian dari segi jenis. Segi jenis. Nakirah. Muzakkar. Sama-sama mudzakkar. Tamam. Oke. Dari segi ma'rifah nakirah. 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 Nah, nakirah karena tidak ada alif lam. Kemudian dari segi harkatnya. Harakat sama-sama kasrah. Oke, boleh. Untuk sekarang kita katakan dulu dia sama-sama berharkat kasroh. Oke. Tamam, ahsantum. Oke, kemudian para guru yang sibuk. Guru itu adalah mudarris.
mudarrisun. Kemudian sibuk itu mashghulun. Mashghulun. Oke, apa bahasa Arabnya? Mudarrisuna mashghuluna. Tamam. Nanti. Mudarrisuna. Mudarrisuna mashghuluna. Mashghuluna. Para guru yang sibuk. Oke, kenapa kita bisa tahu dia ini jamak? Karena ada kalimat para. Para itu berarti banyak. Guru-guru yang sibuk. Bisa kita artikan seperti itu juga. Oke. Satu lagi. Apa sifatnya yang ini aja? Ini? Tidak, ini saja. Dua orang dosen perempuan yang rajin. Dosen, apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu bahasa Arab dosen? Muhadir. Muhadirun. Rajin. Nasyitun. Nasyitun. Oke. Bahasa Arab dua orang dosen perempuan yang rajin. Apa dia? Ada yang bisa? Bapak-bapak? Bapak-bapak? Ada yang bisa? Bapak-bapak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayo, mana suaranya bapak-bapak? Oke. Kita minta saja kepada para ibu-ibu. Ada ibu-ibu? Coba Za. Oke, tafadhali. Muhadiratani nasyitatani. Teman, nanti. Muhadiratani nasyitatani. Oke. Kenapa tani di sini, Bu? Kenapa muhadiratani? Karena dia mu'annas. Dia Oke, mu'annas. teman. Karena dia Perempuan. mu'annas. Berarti muhadirah. Hadirah, dosen perempuan. Oke, kenapa nasyitatani? Ikut ke dosen perempuan. Ya, ngikut ke dosen yang perempuannya ini. Kalau dia mu'annas, maka akan ikut mu'annas juga. Kemudian dari segi jumlah, dia mu'tannah. Ikut juga ke si man'utnya. Oke, mam. Tayyib, hatta huna. Hal indakum soal? Insyaallah bisa dipahami ya Bapak Ibu semua. Ini adalah terkait na'at dan man'ut. Na'at adalah salah satu dari kata pengikut. Kata pengikut kepada kalimat sebelumnya. Yang diikutinya itu ada 4 hal yang sudah kita jelaskan. Dari segi jenisnya, kemudian dari segi jumlahnya,
kemudian dari segi ma'rifah dan nakirah, kemudian dari segi harkatnya. Oke. Baik. La yujad soal? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kita alhamdulillah selesai dengan pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai na'at atau kata sifat. Kata sifat. Sekarang kita akan masuk ke struktur kata. Struktur kata dalam bahasa Arab. Oke, struktur kata dalam bahasa Arab itu sangat penting untuk kita ketahui. Baik di bahasa apapun, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab, pun dalam bahasa-bahasa lainnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, struktur katanya bagaimana? Bagaimana struktur kata dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, struktur katanya itu adalah S, P, O, K. Ya, S, P, O, K. Didahului oleh subjek dulu, kemudian diikuti oleh predikat, kemudian objek dan keterangan. Itu di dalam bahasa Indonesia. Dan yang menjadi kalimat inti itu cuma si subjek dan si predikatnya saja. Sedangkan objek dan keterangan itu adalah tambahan. Boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. Oke, jika kita bawakan ke dalam bahasa Arab, juga sama. Dia ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Tapi susunannya itu yang sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, susunan kata atau struktur kata yang ada itu ada dua. Pertama, itu ada yang sama seperti bahasa Indonesia, yaitu S, P, O, K. Didahului oleh subjek, kemudian predikat, kemudian objek dan keterangan. Kemudian yang kedua itu didahului oleh predikat dulu. P, S, O, K. Didahului oleh predikat, subjek, kemudian objek dan keterangan. Oke, kita sekarang kasih dulu contoh dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kita pasti akan selalu mendahulukan si subjek. Oke, di dalam bahasa Indonesia pasti kita akan selalu mendahulukan si subjek. Contohnya ini adalah saya pergi ke pasar di siang hari. Oke, kita identifikasi. Yang subjeknya siapa? Mana subjeknya di sini? Saya. Saya adalah subjek. Kemudian predikatnya adalah Pergi. Predikat. Ke pasar sampai di siang hari ini adalah keterangannya. Ya, keterangannya. Nah, yang jadi intinya yang harus ada itu kan cuma si saya pergi ini saja. Saya pergi. Itu yang menjadi kalimat inti.
kalimat inti. Kalimat inti di dalam saya pergi ke pasar di siang hari. Itu yang wajib ada. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Yang wajib ada itu juga cuma dua, yaitu subjek dan predikat. Bedanya, di dalam bahasa Arab itu bisa penulisannya seperti ini, sama. Saya pergi ke pasar di siang hari, sama, didahului oleh subjek, kemudian predikat. Kemudian jika yang kedua berarti si predikat dulu. Pergi saya. Seperti itulah susunannya. Pergi saya ke pasar. Dan seterusnya. Oke, si predikatnya akan kita letakkan di awal. Ini predikat, ini adalah subjek. Ya, itu di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab. Makanya yang ketika kita menyebutkannya dalam bahasa Indonesia, yang kedua ini agak aneh kedengarannya. Pergi saya ke pasar, kan aneh. Nah, tapi di dalam bahasa Arab itu ada susunan yang seperti ini. Untuk yang pertama ini, itu kita kenal dengan namanya jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu yang SPOK. Didahului dulu oleh si subjek. Kalau kita lihat dari namanya jumlah ismiyah, di sini kan ada kalimat isim, ismiyah. Berarti si jumlah ini diawali oleh isim. Pasti diawali oleh isim, yang mana isim tersebut nanti akan menjadi subjek. Oke? Dia akan menjadi subjek. Dan di dalam jumlah ismiyah, dia itu terdiri dari mubtada tambah khobar. Ingat saja itu dulu, mubtada dan khobar. Atau tidak ini, nanti kita bingung. Lebih baik kita bikin ininya. Jumlah ismiyah berarti kita bilang tadi dia akan diawali selalu oleh isim. Akan selalu diawali oleh isim, maka polanya itu ada isim tambah isim, kemudian isim tambah fi'il. Oke, polanya itu ada dua. Isim tambah isim, kemudian isim tambah fi'il. Kita lihat bahwasannya dua-duanya diawali oleh isim. Dua-duanya diawali oleh isim, makanya kita masukkan dia ke jumlah ismiyah. Jumlah yang didahului oleh isim. Yang mana isim tersebut nanti akan menjadi subjek. Dan dia, si isim yang pertama ini kita sebut sebagai mubtada. Dan kalimat setelahnya, apakah itu isim atau fi'il, akan kita sebut sebagai khobar. Oke, akan kita sebut sebagai khobar. Ini kita sudah masuk ke penyusunan kata. Jadi dia lumayan banyak istilah-istilah baru.
Oke, itu adalah jumlah ismiyah. Atau yang sama seperti SPOK. Didahului dulu oleh si subjek. Oke. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya itu Muhammadun Tabibun. Muhammadun Tabibun. Kita lihat dulu. Muhammadun isim fi'il atau huruf? Isim. Isim. Ya, dia adalah isim. Kemudian Tabibun isim fi'il huruf? Isim. Isim juga. Oke, berarti dia masuk ke pola yang pertama ini. Isim tambah isim. Oke, Ya, Zah. kita lihat bahwasannya dia didahului oleh isim. Berarti dia adalah jumlah Ismiyah. Ismi. ismiyah. Sama. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Muhammad. Mubtadanya adalah Muhammad. Dan khobarnya adalah Tabibun. Tabibun. Tamam. Tabibun adalah si khobar. Itu dia. Mubtada dan khobar. Itu untuk pola yang pertama. Isim tambah isim. Ya. Muhammad adalah seorang dokter. Dan untuk mempermudah kita mendeteksi apakah dia itu khobar, apakah dia itu jumlah mubtada khobar, kita sisipkan kata adalah atau itu atau merupakan sebelum si khobarnya. Oke, sisipkan kata adalah itu atau merupakan sebelum si khobarnya. Jika bisa kita sisipkan, maka dia benar-benar mubtada dan khobar. Muhammadun tabibun. Kita artikan Muhammad Itu. atau Muhammad itu atau Muhammad merupakan tabibun, seorang dokter. Oke? Kita ingat ini. Bahwasannya bisa kita sisipkan kata adalah itu atau merupakan sebelum si khobar. Jika bisa kita sisipkan, maka dia adalah mubtada dan khobar. Ya, dia adalah mubtada dan khobar. Oke. Kemudian yang di pola kedua, kita ambil pola yang kedua. Berarti dia terdiri dari isim tambah fi'il. Muhammadun ya'kulu. Muhammadun ya'kulu. Oke, kita lihat dulu. Si Muhammad, isim fi'il? Isim. Isim. Kemudian ya'kulu, isim atau fi'il? Fi'il. Tamam, fi'il apa ini? Mudhari. Fi'il mudhari'. Santi. Fi'il mudhari'. Oke. Ini merupakan pola yang kedua berarti. Yang terdiri dari isim dan fi'il. Oke, mana mubtada'nya? Muhammadun. Muhammadun. Nah, Muhammad adalah si mubtada. Kemudian khobarnya? Ya. Ya'kulu. Ya, puluh. Tamam. Si khobar. Oke, coba kita gunakan ini. Sisipkan kata adalah atau itu atau merupakan. Gimana kita mengartikannya? Muhammadun ya'kulu artinya adalah Muhammad. Muhammad pergi.
sedang Ya, Kalau Muhammad itu makan. Sedang pergi. sedang yakulu. Apa arti yakulu? Makan Ustazah. Makan. Sedang makan gitu. Tamam, ya. Muhammad itu sedang makan. Oke. Itu adalah contoh dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah atau yang SPOK. Yang subjek dulu baru predikat. Polanya itu ada dua, yaitu isim tambah isim atau isim tambah fi'il. Di isim yang pertama ini nanti akan menjadi subjeknya. Atau di dalam bahasa Arab dia akan menempati posisi mubtada, kemudian kalimat keduanya apakah itu isim atau fi'il akan menjadi khobar. Berarti si jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan Khobar. ya, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Terdiri dari mubtada dan khobar. Oke. Selesai yang SPOK, yang jumlah ismiyahnya. Lanjut ke yang PSOK. Si PSOK ini berarti didahului dulu oleh si predikat. Ya, benar sekali. Dia didahului dulu oleh si fi'il, kata kerja. Oke, si kata kerjanya ini, pergi ini. Pergi kan merupakan kata kerja. Oke, jika didahului oleh si fi'il, maka kita sebut dia sebagai jumlah Fi'liyah. tamam. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti didahului oleh si fi'il. Si fi'il yang akan menjadi predikat. Predikat. Oke. Susunannya gimana? Polanya gimana? Jika si jumlah ismiyah itu polanya ada dua, isim tambah isim, kemudian isim tambah fi'il, maka si jumlah fi'liyah itu polanya cuma satu, yaitu fi'il tambah isim. Fi'il tambah isim. Ya, fi'il tambah isim. Sebelumnya kita bilang bahwasannya setiap perbuatan pasti akan membutuhkan apa yang dia butuhkan? Semua perbuatan. Pelaku. Ya, pelaku. Pelaku. Pelaku itu berarti kan dia subjeknya ya. Subjek. Nah, si isim ini akan menjadi pelaku atau si subjeknya. Pada tema PKT kita Atau si dan tema fa'il. ini yaitu gelaran Fa'il. Pelaku. kerja dalam teknologi Contohnya ini adalah inovasi step-step seperti dalam step itu Nazara Ahmadu. dari mama Nazara Ahmadu. Nazara Ahmadu. Nazara isim fi'il atau huruf Fi'il lah. fi'il. Ayy fi'il hadha? Fi'il apa ini? Madhi. Fi'il madhi. Tamam. Fi'il madhi. Kemudian Ahmad. Isim. Ya, dia adalah isim. seperti Dia adalah isim. Dan dia itu menjadi Fa'il. tamam. Dia menjadi fa'il. Pelakunya. Oke. Balas, di dalam jumlah fi'liyah yang dibutuhkan itu cuma fi'il dan fa'il.